Selamat siang saudara semua. Jumpa lagi dengan saya Ani Tuamun, host Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada acara Ale Tanya Beta Jawab. Tema kita kali ini yaitu mengenal lebih dekat Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Tamu kita kali ini yaitu pimpinan kami yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Bagaimana kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Caca? Alhamdulillah sehat Bapak. Mohon izin yang mulia. Mohon berkenan yang mulia untuk memperkenalkan diri dulu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak akrab, begitu. Oke, gitu ya. Jadi nama saya Saharudin. Sekarang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Itu saja. Untuk perkenalan, saya sebetulnya sudah mengenal banyak ya mengenai Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Karena terus terang saja saya sudah yang ketiga kalinya ke pengadilan tahun 2019. Saya sebagai hakim tinggi. Kemudian pada tahun 2022 sebagai wakil ketua. Kemudian tahun 2024 ini saya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Berarti Ambon ini sudah tidak asing lagi, Bapak ya? Ya, pasti. Terus terang aja dari berbagai segi saya sudah mengenal Ambon. Nah, apalagi Ambon itu dikenal sebagai Ambon manusia ya. Oh iya, siap. Iya. Tapi manusia ini dari berbagai segi, terutama orangnya manis. Alhamdulillah. Alamnya juga manis. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Ambon ini mungkin dalam kondisi tersenyum. Siap. Sehingga alamnya indah-indah luar biasa. Iya, siap. Sampai ada gong perdamaian ya. Ada juga ikan-ikan yang luar biasa seperti JMP, Jembatan Merah Putih. Iya. Dan kota sejarah juga. Ya. Ada Masjid Tua, ada Benteng Amsterdam. Itu tokohnya cukup banyak lah yang saya kenal. Lebih-lebih budayanya. Siap, yang mulia. Ngomong-ngomong yang mulia, ngeteh atau ngopi nih Pak. Kebetulan di kafe kami ini tersedia kafe gratis. Oh iya. Ya, bisa Bapak minum teh atau kopi. Lah kan yang mulia mau minum apa nih yang mulia? Kayaknya mungkin lebih enak kita ngeteh. Ngeteh. Tapi bukan teteh ya. Teteh mah di Sunda tuh Pak. Iya, di sini Caca kan? Di sini Caca yang mulia. Gitu. Teh yang mulia ya. Iya. Caca. Makasih. Apalagi nih, kok kayak lemper ini? Iya, apa namanya Pak. Ini? Ini, terima kasih Caca. Apalagi nih kok kayak lemper ini? Pak, ini namanya gogos. Oh, gogos. Kalau di Ambon ini namanya gogos. Kalau daerah Jawa mungkin lemper Pak gitu bahasanya. Ya? Tapi kalau lemper kan biasanya dikukus ya Pak ya. Yeah. Kalau di kami di sini cuman isinya ikan. Kalau lemper kan ayam Pak. Ini ikan terus dibakar pakai pulut. Oh, ini kebanggaan Ambon juga nih ya? Ini termasuk salah satu makanan khas Ambon. Ada juga asida Pak. Wah, apa lagi itu? Asida itu biasanya orang Ambon bilang makanan khas Arab Pak. Oh ini ya? Iya, dia dari terigu, mentega. Ada juga yang modifikasi pakai kenari Pak. Oh ini termasuk yang pakai terigu ya? Pakai terigu Pak. Oh iya. Masih ada lagi yang lebih anu ya? Iya, masih ada banyak. Ini cuman contoh saja Pak. Oh iya dah. Iya. Mari diminum dulu Pak sedikit. Oke, terima kasih. Silahkan. Silahkan Mbak Caca juga ya. Mbak Pak Caca ya? Caca. Oh, iya. Ya, langsung saja ini yang mulia. Iya, gimana? Banyak masyarakat ini yang belum tahu apa sih itu Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Banyak yang beranggapan Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan Agama itu masih di bawah Kementerian Agama. Bagaimana sebenarnya kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Ambon ini yang mulia? Oke, terima kasih ya. Sebenarnya Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama tidak salah juga kalau orang itu mengatakan sebelumnya itu berada di bawah Kementerian Agama. Ya. Tapi sekarang kan sudah one roof system ya.
udah satu atap di bidang organisasi, kemudian di bidang teknis. Sekarang seluruhnya 4 lingkungan peradilan itu sudah berada di bawah Mahkamah Agung. Apa diantaranya 4 lingkungan peradilan itu? Pertama, peradilan umum, ya, peradilan agama, ya, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ini semuanya berpuncak kepada Mahkamah Agung. ya. Kira-kira tugas dan fungsi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon itu apa saja yang mulia? Oke, makasih. Jadi tugas pokok dan fungsi pengadilan agama itu sebenarnya menerima, memeriksa, dan menilai perkara tertentu yang menjadi kewenangan pendalaman. Mengenai kewenangan pengadilan ini terbagi menjadi 2. Ada kewenangan absolut, ada kewenangan relatif. Nah, kewenangan absolut itu seperti yang saya sampaikan tadi, pertama menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwa yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama itu tidak hanya seperti yang dikenal oleh masyarakat, hanya pengadilan cerai aja. Enggak itu ya. Walaupun cerai apalagi Pak? Ya kira-kira. Artinya kan mengenal masyarakat seolah-olah itu kan pengadilan cerai itu ya. Pun di bawah Kemenak kan kira-kira. Itu tidak seperti itu. Naik haji boleh di sini. Iya kira-kira kan gitu. Ya. Jadi kewenangan pengadilan agama itu pertama di bidang perkawinan ya. Bidang kewenangan kan luas termasuk perceraian, isbat nikah dan lain sebagainya kan. Ya. Kemudian di bidang pewarisan. Ya. Waris kan artinya pembagian masalah pewaris bagi orang yang beragama Islam itu harus diselesaikan di lingkungan peradilan agama. Kemudian juga di bidang wakaf, hibah, sodako, mengenai zakat, ekonomi syariah, segala bentuk yang berbau-bau syariah, ketika ada konflik atau ada sengketa, ini harus diajukan ke lingkungan peradilan. Jadi bukan hanya pengadilan cerai. Iya. Kemudian yang kedua kan ada kewenangan relatif. Iya. Kewenangan relatif itu artinya wilayah yurisdiksi. Karena pengadilan terdiri dari 4 lingkungan ini kan berkedudukan melingkupi wilayah. Kalau tingkat pertama itu untuk kabupaten dan kota. Nah, untuk di Ambon kan ada 11 kabupaten dan kota ya? Iya. Di wilayah PT Ambon ya? 11 ya? Kabupaten dan kota, 9 kabupaten. 9 kabupaten, 2 kota. Berarti 11. Iya. Nah, cuman di lingkungan peradilan agama untuk di wilayah Ambon ini baru ada 6 peradilan agama. 6 peradilan agama. Iya. Seperti Pengadilan Agama Ambon, kemudian Ponipopu, Pengadilan Agama Amrea, Pengadilan Agama Soki, Pengadilan Agama Dataran Kotu, dan Pengadilan Agama Tual. Jadi masih ada berapa lagi tuh? 6 berarti 11 berarti masih kurang 5 Pak. Itulah. Nah yang 5 itu masih diakomodir wilayahnya yang terdekat bagi kabupaten dan kota itu. Jadi kita masih punya tugas lagi untuk mengembangkan pengadilan di yang 5 wilayah tadi. Iya. Kira-kira kendalanya apa Pak? Bisa diuraikan sedikit? Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama memang ini kan harus melalui kajian-kajian dulu ya. Pertama terutama dari kajian sarana dan prasarana. Artinya itu untuk sementara ini kan yang baru saja dibentuk seperti Pengadilan Agama Dataran Panimoa dan pengadilan ini kan baru terbangun dari tahun berapa itu untuk sanprasnya menyangkut gedung dan sebagainya. Iya. Tapi sebetulnya kalau gedung mungkin bisa sewa ya untuk sementara. Iya. Tapi yang menjadi kendala lagi itu kaitannya dengan problematika di SDM. Iya. Sumber daya manusianya. Yang sudah ada aja sekarang itu belum bisa memenuhi sesuai dengan nomenklatur yang ada di peradilan agama. Iya. Contohnya ya untuk di wilayah kelas 2 itu, terutama PA kelas 2, ya hakim baru ada 3 rata-rata.
Sudah dengan ketua wakil itu. Iya Pak? itu. Iya. Sehingga ini kan sulit ya. Iya. Lah. Masih satu majelis ya yang mulia ya. Nah, kalau dibentuk lagi berarti kan harus disebar lagi. Ini aja sudah kurang, kalau tambah lah ini problemnya kira-kira. Kendala-kendalanya. Kendala-kendalanya seperti Oke. itu. Kalau tidak salah ini yang mulia, alhamdulillah kita Pengadilan Tinggi Agama Ambon itu kan pada tahun 2020 sudah meraih WBK dan tahun 2021 meraih WBBM. Kira-kira kiat apa saja sih Pak bisa ke satker lain untuk bisa meraih atau mempertahankan predikat WBK dan WBBM ini? Oke, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Karena terus terang aja berkaitan dengan program reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah ini, tidak hanya di lingkungan Mahkamah Agung. Siap. Tapi seluruh jajaran birokrasi itu harus melaksanakan program ini gitu ya. Nah, terutama di lingkungan Mahkamah Agung itu ada kebijakan dari Mahkamah Agung KMA 58 yang mengatur bahwa kita itu harus melaksanakan reformasi birokrasi, terutama untuk di satker-satker berada di bawah Mahkamah Agung harus melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan BBBM, birokrasi bersih dan melayani. Nah, alhamdulillah ya, memang untuk Pengadilan Tinggi Agama Ambon ini tahun 2020 sudah memperoleh predikat PBK. Nah, kiatnya saya pikir ini sebetulnya asal kita pertama ya harus ada komitmen ya dari seluruh jati. Jadi yang pengen melaksanakan pembangunan zona itu tidak hanya pimpinan, iya, tapi seluruh stakeholder yang ada harus ikut. Makanya kan di awal harus ada membangun komitmen. Itu kan kira-kira itu. Siap. Iya. Dan tidak hanya sekedar itu, supaya betul terjaga integritasnya, setiap momen, setiap pegawai harus mengucapkan fakta atau mendatangi fakta integritas. Jadi bukan hanya sekedar janji itu. Iya. Nah, itu Harus. dan, ya harus kan dilakukan itu. Nah, hasil ini yang menjadi tujuan akhir ini. Iya. Jadi tujuan akhirnya, kiatnya bagaimana untuk supaya terbangun secara masif di lingkungan pengadilan agama, integritas ini terjaga. Iya. Ini yang pertama. Integritas ya. Ya, integritas dulu. Langkah-langkahnya banyak. Mulai sarana, tidak boleh bersentuhan dengan pihak masuk. Ini kan dari Sanpras. Iya. Kemudian juga ya harus melakukan sosialisasi, internalisasi mengenai, dan di mapping juga, dimitigasi. Harus ada bagaimana caranya supaya integritas terjaga lah. Jangan sampai kira-kira bocor halus. Apalagi besar-besar kan. Iya, siap. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kita capaian kinerja kita ya. Jadi capaiannya harus meningkat, jangan sampai mundur. Misalnya kan sekarang di manajemen tata laksana ada SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kita bangun by sistem semuanya udah untuk memangkas efisiensi, efektivitas dan secara ekonomis. Kalau dibangun melalui elektronik kan akan tercapai seperti itu. Kembali lagi ke manual umpamanya. Ini nggak capai target, jadi harus selalu berinovasi dan naik gitu ya. Kemudian peningkatan pelayanan. Ya alhamdulillah untuk PTA Ambon ini dari segi pelayanan ya luar biasa. Seperti ini kan contoh. Ini kafe gratis. Ini ya kan itu ya. Iya. Ini kan untuk pencari keadilan ini sudah. Iya. Untuk orang-orang yang datang ke sini kan. Iya. Nah ini kan, ini bayar enggak ini? Ini gratis Pak, makanya di situ tulisnya mini cafe gratis. Oh, bener itu ya tadi ya? Gratis Pak. Kalau di cafe kan bayar Pak, kalau di sini alhamdulillah. Oh termasuk gratis. Ini gratis ya? Gratis Pak. Oke, jadi kiat-kiatnya ya pertama ya bangun sinergitas intinya. Kemudian tidak lupa lagi, harus samping kita internalisasikan di dalam, harus kita juga publish. Makanya ada public campaign kan gitu ya? Siap. Makanya ya kita sekarang lihat di media kita ini semuanya ada itu yang intinya no gratifikasi kan. Bahkan sekarang ada inovasi terbaru melalui surat itu sebagai pengembangan dari Kasigra itu Caca ya. Iya. Ada tulisan bahwa dalam pelayanan apapun tidak boleh menerima apapun. Jika ternyata artinya ada yang meminta dalam bentuk apapun, laporkan melalui Siwas. Insya Allah itulah diantara kiat-kiatnya. Jadi sebetulnya sederhana,
Tapi Iya. agak sulit ya. Iya, gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Iya. Iya gitu Caca. Iya. Untuk closing kita pada hari ini, mungkin ada kesan dan pesan dari Yang Mulia kepada sahabat online kita yang mungkin berguna buat sahabat online kita, Pak. Ya, terima kasih. Jadi closing kita pada hari ini, saya pertama mengucapkan terima kasih Ya. bahwa manajemen media di PT Ambon ini bukan tadi menurun-menurun ya, berarti naik-naik. Iya. Artinya dari berbagai segi, maksud saya baik di kinerja maupun yang lainnya, jangan sampai nurun. Pokoknya naik. Ini merupakan inovasi yang luar biasa. Podcast ini yang tujuannya adalah untuk memasyarakatkan Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang belum dikenal oleh masyarakat. Karena selama ini kan masih dikenal pengadilan cara itu. Iya. Kan gitu ya. Saya kira itu aja. Iya. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Oke, untuk sama-sama. waktunya. Semoga Yang Mulia selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan sukses selalu. Demikian Mbak Saudara semua pada acara Ale Tanya Beta Jawab. Jumpa lagi dalam podcast selanjutnya. Lawamena haulala. Maju terus pantang mundur. Amato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.